Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari email saya ya. Jadi ini adalah kiriman email dari subscriber podcast Horror Night Story dari Mas Rizky, asal dari Tangsel. Tangsel itu Bontang Selatan mungkin ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta misteri dan horor, terutama kisah-kisah nyata. Kali ini perkenankan, saya bernama Rizky, asal BSD Tangsel, akan membagikan beberapa kisah nyata horor saat sedang mengendarai sepeda motor di beberapa lokasi kejadian yang masih seputaran Jabodetabek. Siapa bilang hingar-bingar ibu kota tidak menyimpan kisah mistis? Buktinya, saya mengalaminya sendiri. Kisah pertama saya alami ketika masih duduk di bangku kuliah, tepat hari Kamis tahun 2009. Kala itu saya beserta dua orang rekan saya hendak merencanakan touring ke Sukabumi, di mana itu adalah salah satu kampung halaman teman saya. Saya Rizky, Ical, dan Kesit hendak bertolak dari Taman Puring menuju Sukabumi via Parung Bogor. Dua motor dengan formasi Kesit dan Ical berboncengan, dan saya solo riding. Sukabumi adalah kampung halaman Ical, sedangkan Kesit asli Bogor. Yang tahu dan lihai Medan Jakarta Sukabumi via Bogor. Di sini saya sebagai follower saja, sedangkan Kesit sebagai leader. Kami bertolak pada pukul 5 sore. Oleh karena perencanaan yang kurang matang alias dadakan dan ditambah tanpa seizin orang tua, saya akhirnya berangkatlah dengan keadaan seadanya. Memang, sesuatu yang serba dadakan dan tanpa izin itu selalu aja saja kendalanya. Mulai dari macet di jalan, habis bensin, dan serba ada saja. Entah itu sebagai sebuah pertanda bahwasanya diurungkannya niat kami untuk pergi, atau apa. Singkat cerita, sampailah kami di kota Bogor di simpang BTM. Orang Bogor pasti familiar. Maksudnya pada pukul 18.15, azan maghrib berkumandang. Tapi kita tetap melanjutkan perjalanan. Kondisi jalanan memang ramai padat. Banyak angkot ngetem dan ramai lalu lalang kendaraan. Saat tiba di kolong jembatan rel kereta, mata saya tertuju pada sosok wanita bergaun putih panjang di bawah kolong rel, di antara lalu lalang orang dan kendaraan. Awalnya sih saya biasa aja. Penglihatan pertama saya fokus pada sosoknya saja, yang hendak berdiri sambil menggoyangkan tangannya ke kiri dan ke kanan. Hingga saya heran, kok ada sosok aneh tapi orang sekitar tidak menghiraukannya. Entah orang gila atau cosplayer jalanan, pastinya akan menjadi pusat perhatian dong. Harusnya gitu. Penglihatan kedua masih dengan sosok tersebut, tapi saya fokus pada orang sekitar. Kok seolah-olah tanpa dihiraukan oleh orang-orang yang berlalu lalang akan keberadaan sosok tersebut. Seolah-olah orang-orang tidak ada yang melihat sosok itu. Hingga penglihatan saya yang ketiga, tiba-tiba sosok itu menghilang.
Saya pun terperangah, bebarengan dengan orang di samping saya sesama pengendara, yang sampai kaget sampai membuka kaca helmnya, seakan-akan tidak percaya apa yang dilihatnya. Saya menyimpulkan ini bukan halusinasi saya, melainkan real kejadian karena saksi mata ada dua orang, saya dan pengendara lain di samping saya saat itu. Alhasil hari tersebut menjadi hari paling apes yang saya alami. 5 kali motor saya mogok karena overheat. Dan puncaknya, tangki motor saya bocor, rembes, dan kerannya bensinnya itu bocor semua. Kami memutuskan melipir ke tukang pecel lele di dekat perbatasan Bogor Kabupaten. Saya kira melipir ke tukang bengkel ya, ternyata pecel lele. Oke, lanjut. Sukabumi, dan menceritakan semua kejadian yang saya lihat petang itu di jembatan rel BTM itu. Hingga kami heran-heran dan bergidik ngeri. Kisah kedua dialami oleh saya dan sepupu saya. Kala itu di tahun 2014, di mana saat saya mendiang ayah saya mengalami sakit berupa sesak nafas. Memang ayah saya itu memiliki riwayat jantung koroner dan sudah dipasang 3 ring. Ayah saya meninggal pada tahun 2016. Saat itu tepat pukul 23.50. Ayah saya kambuh sesak nafasnya. Kami memiliki tabung oksigen sebenarnya. Akan tetapi karena persediaan tabung oksigen kami habis dan tepat di tengah malam pula, akhirnya saya beserta sepupu saya pergi mencari isi ulang oksigen, yang entah kami cari di mana menggunakan sepeda motor. Dengan perasaan panik, gusar, bercampur bingung, alhasil kami berinisiatif mengisi isi tabung oksigen di sebuah rumah sakit di BSD. Dengan dalih keadaan darurat, kami memohon untuk minta diisikan oleh petugas nakes IGD rumah sakit itu. Walaupun sebenarnya kami menyalahi prosedur. Setelah mendapatkan isi dari tabung oksigen yang kami butuhkan, singkat cerita kami langsung gas pulang ke rumah karena kedatangan kita dan tabung oksigen itu amat sangat dinanti oleh keluarga. Sampailah pada di sebuah perempatan yang biasa kami sebut perempatan V. Saat laju kendaraan kami sedang kencang hendak berbelok ke arah sodetan jalan baru. Sebelum perempatan itu ada sebuah sodetan jalan baru yang digunakan satu arah, karena perempatan tersebut juga merupakan jalan satu arah dari arah sebaliknya. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan kemunculan sosok anak kecil bersepeda. Usia anak tersebut kira-kira 4-5 tahun, bersepeda mini warna biru tua, dengan baju setelan atas bawah putih gradasi merah gambar Upin Ipin. Sontak saya kaget, panik, emosi bercampur jadi satu. Hingga tanpa sadar saya rem motor saya. Dan saya pun menghujat, "Dasar anak setan!" kepada sosok anak itu. Bukan tanpa alasan kemarahan saya, karena tiba-tiba saja dia melintas di depan motor saya yang melaju kencang. Dia melintas seenaknya sendiri. Sedikit saja saya rem, mungkin sudah terjadi kecelakaan fatal antara kami dan sosok tersebut. Sosok tersebut hanya tertawa menyeringai saja, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kami pun berlalu melewatinya. Sampai saya tersadar setelah melihat jam menunjukkan pukul 1.10 pagi. Dengan logika, apabila, maaf, anak pemulung gelandangan pasti tak jauh dari sosok itu, ada orang tuanya atau kerabatnya sambil mendorong gerobak rombeng. Apabila anak yang nyata itu, gimana ya maksudnya?
Oh, apabila anak yang kelihatan nyata itu hendak sholat subuh di masjid sekitar, memang seberang sodetan itu sebuah masjid, tapi terlalu malam lah untuk menuju waktu subuh yang tepat pukul 4 pagi. Jadi tidak logis untuk anak umur 5 tahun main sepeda sendirian tanpa pengawasan orang tua. Oh, maksudnya itu, masa ada sih anak umur segitu dan di jam segitu malam ya, terus keliaran tanpa orang tua. Maksudnya itu kata-katanya. Oke, lanjut. Akhirnya saya minta sepupu saya untuk melihat kembali sosok tersebut dan ternyata sudah hilang. Padahal saya dan sepupu saya melihat sendiri langsung dengan mata kepala kita bahwa sosok tersebut ada dan hendak mencelakai, lalu tiba-tiba hilang sambil membawa keheranan. Dan akhirnya kami pun merinding bareng, tidak percaya dengan apa yang kami alami. Sekian. Oke, itulah cerita singkat dari Mas Rizky yang berasal dari Tangsel. Tangsel itu Tangsel itu mana ya? Bontang ya mungkin ya. Bontang Selatan ya. Ya, Bontang Selatan mungkin ya. Jadi dari luar pulau Jawa. Terima kasih Mas Rizky karena sudah mengirimkan cerita mistis pendeknya ya. Oke, mungkin itu saja cerita pendek yang saya hadirkan malam hari ini. Selamat bermalam minggu dan selamat beristirahat.